Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2650. Bermain minigame lagi. Li Fugui menatap penguasa Qiandong Mansion di sebelahnya dan berkata kepada Siji, "Nanti kita akan masuk ke telinga penguasa Qiandong Mansion dan biarkan dia membawa kita pergi dari sini." Putri mayat menyentuh kepalanya dan berbisik, "Ah." Masuk ke dalam telinganya, ruang di dalam telinganya terlalu kecil. Kurasa jika memungkinkan, setelah dia kembali ke wujud aslinya, kita harus masuk ke dalam mulutnya. Penguasa istana Qiandong tampak tenang dan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia, Anda dapat duduk di mana saja di tubuh saya. Selama Anda bersedia, belum lagi di dalam mulut saya, bahkan di dalam hidung saya, masih ada ruang untuk beberapa orang." Putri mayat terkekeh dan berkata, "Baiklah kalau begitu, baiklah, kami akan langsung masuk ke mulutmu, kau akan bertambah besar sekarang." Tuan Qiandong memandang Li Fugui. Setelah mendapat anggukan Li Fugui, dia kembali ke wujud aslinya. Setelah berubah menjadi raksasa, Tuan Qiandong Mansion membuka mulutnya. Li Fugui menyeret putri mayat, Hua Duo dan saudari Ming ke mulut Tuan Qiandong. Beberapa peri iblis lainnya juga menyusut ukurannya dan menempel pada penguasa Qiandong Mansion. Saat penguasa Qiandong Mansion menutup mulutnya, dia berkata kepada Li Fugui dan yang lainnya, "Sekarang semuanya bersiap, kita akan berangkat sekarang." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Tuan Qiandong mengambil tindakan cepat. Keadaan di sekelilingnya gelap gulita. Siji meraih tangan Li Fugui dan berkata dengan nada bosan, "Kakak, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari sini?" Li Fugui melirik Suster Ming. Suster Ming tersenyum dan berkata, "Dibutuhkan sekitar 10 menit untuk pergi dari sini ke dunia manusia terdekat." Setelah mendengar ini, Siji mengerutkan kening dan berkata, "Ah, lebih dari 10 menit. Kakak, jika butuh lebih dari 10 menit, maka aku harus mencari sesuatu untuk dilakukan." Hati Li Fugui menegang. Meskipun dia baru mengenal Corpse Princess dalam waktu singkat, dia sangat mengenal gaya wanita ini. Mencari sesuatu untuk dilakukan, ini pasti usaha untuk menimbulkan masalah lain. Sadarilah ini, Li Fugui segera berkata kepada Siji, "Saudari Siji, mari kita tunggu sebentar dan mengobrol sebentar. Kami akan segera keluar." Sang putri mayat mengulurkan tangannya, mengedarkan energi jahat dalam tubuh. Sebuah bola cahaya merah tiba-tiba menyala di tangannya, seperti bola lampu, menerangi mulut Tuan Qiandong. Saudari Ming dan Hua Duo melihat sekeliling, tapi sebelum mereka bisa berbicara, mereka Siji melepaskan tangan Li Fugui dan dengan lembut melemparkan benda bersinar di tangannya ke atas. Bola cahaya ini tergantung di atas kepala semua orang. Siji juga melihat sekeliling, lalu berkata sambil tersenyum, "Kakak, cepat lihat, apakah ini gigi Qiankong?" Sambil berbicara, putri mayat mengulurkan tangannya dan membelai lembut gigi-gigi di mulut Tuan Qiandong. Li Fugui menyadari bahwa situasinya tidak baik. Dia cepat-cepat melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Siji. Lalu tersenyum dan berkata kepadanya, "Kakak Siji, kemarilah dan duduklah bersama kami untuk mengobrol." Siji dalam suasana hati yang main-main dan cepat-cepat menarik tangannya dari tangan Li Fugui. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mengobrol itu membosankan sekali. Kurasa kita harus main game cabut gigi sekarang." Ketika Lord Qiandong, yang tengah menggali lubang di bawah tanah dengan putus asa, mendengar kata-kata ini, tubuhnya gemetar dan kecepatan geraknya menurun drastis. "Tidak, kumohon jangan,
Putri Mayat mendengus dingin dan menendang gigi depan penguasa istana Qiandong yang sebesar panel pintu. Peri iblis kecil, aku akan melakukan apapun yang aku mau. Beranikah kau membantahku? Jika kamu tidak setuju, aku akan membunuhmu. Li Fugui mati rasa, jenggot Tuan Seng yang dicabut oleh Putri Mayat, dan wanita ini, Putri Mayat, juga menempelkan jenggot kambing Tuan Seng yang di dagu Hua Duo. Jika sekarang, kemudian biarkan Putri Mayat mencabut gigi dari mulut Tuan Qiandong. Ahem, dia merekrut peri-peri iblis ini di bawah komandonya dan menjadikan mereka saudara-saudaranya. Sebagai bos, dia sungguh pecundang, bukan, Siji? Apakah kamu benar-benar ingin mencabut gigimu? Siji mengangkat kepalanya dan berkata kepada Li Fugui seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Saudaraku, tentu saja. Aku bilang aku akan bermain permainan kecil dengan mereka. Ada apa? Tidak bisakah kita bermain permainan kecil seperti mencabut gigi ini? Li Fugui mengangguk dan berkata, baiklah, karena kamu ingin memainkan permainan seperti ini, kan? Aku akan bermain denganmu hari ini. Siji bertepuk tangan dengan gembira dan berkata dengan penuh semangat, kakak, benarkah? Kamu benar-benar ingin bermain permainan cabut gigi denganku? Itu hebat. Haha, kakak, katakan padaku, bagaimana kita harus bermain? Li Fugui berkata tanpa ragu, saya akan mencabut salah satu gigi saya sendiri, dan kemudian kamu mencabut salah satu gigimu sendiri. Bagaimana? Saudari Ming dan Hua Duo menatap Li Fugui dengan tatapan kosong. Mereka telah mengikuti Li Fugui begitu lama, dan mereka bisa merasakannya dari nada suaranya tadi. Fugui hampir menjadi gila karena Corpse Queen, jika tidak. Bagaimana dia bisa membuat keputusan seperti itu? Siji juga jelas tercengang. Dia menatap Li Fugui dengan bingung dan bergumam, kakak, kukira kau akan bermain batu gunting kertas denganku, dan siapapun yang kalah akan dicabut gigi Qiandongnya. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, saudari Siji, haha, Qiandong tidak punya dendam terhadap kita. Mengapa kita harus menyakiti orang lain hanya untuk membuat diri kita bahagia? Bagaimana menurutmu? Katakan saja padaku apakah kita harus bermain atau tidak. Saat dia mengatakan ini, Li Fugui sudah mulai melantunkan mantra. Dia dengan hati-hati mencoba memahami pikiran kecil Nyonya Mayat. Faktanya, Li Fugui baru saja mengatakan ini, dia memiliki dua gagasan utama. Di satu sisi, memang ada unsur perjudian yang terlibat. Menurutnya, meskipun Putri Mayat telah tinggal di Istana Matahari selama 1000 tahun, temperamennya masih seperti anak kecil. Sejak dia masih anak-anak, dia pasti takut sakit. Kalau soal cabut gigi, dia pasti takut. Dan kalau dia bahas itu, dia pasti ditolak 100% oleh Putri Mayat. Selama pihak lain menolak, Anda dapat menyarankan bermain permainan lain untuk menunda waktu. 10 menit, dia yakin bahwa dengan kepandaiannya berbicara, dia pasti dapat menunda sampai Tuan Qiandong mengeluarkan mereka. Di sisi lain, dia juga ingin membuat tuan rumah Qiandong dan yang lainnya benar-benar merasa bahwa dia, sebagai bos, bersedia menderita untuk melindungi bawahannya, sehingga para peri iblis ini akan mengikutinya dengan tulus dan sepenuh hati di masa mendatang. Namun yang tidak pernah diduga oleh Li Fugui adalah setelah gadis Siji menggaruk-garuk kepalanya, dia berkata tanpa ragu-ragu, baiklah, saudaraku, karena kamu ingin bermain denganku, maka aku akan bermain denganmu sepuasnya. Kakak, siapa yang harus cabut gigi dulu? Kamu atau aku? Li Fugui jelas tertegun selama beberapa detik. Setelah menjilati bibirnya yang kering, dia segera berkata kepada Siji, kakak Siji, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Pencabutan gigi sangat menyakitkan. Siji melambaikan tangannya dengan tidak setuju dan berkata,
"Kakak, tidak apa-apa." Sakit rasanya kalau giginya dicabut, aku masih bisa menahannya. Hua Duo dan Sister Ming segera mendatangi Li Fugui. Saudari Ming merendahkan suaranya dan berbisik kepada Li Fugui, "Fugui, apakah kamu gila? Bagaimana mungkin kamu tiba-tiba mengajukan permintaan seperti itu?" Li Fugui tersenyum pahit. Dia mendesah dan berkata, "Hei, bagaimana mungkin aku mengira gadis kecil ini akan setuju?" Hua Duo setengah membuka mulutnya, dan sudut mulutnya berkedut sedikit. Mencabut gigi, tanpa anestesi, rasa sakitnya dapat membunuh orang. Memikirkan hal ini, Hua Duo bertanya dengan suara rendah, "Fugui, bisakah kamu menyesalinya sekarang?" Li Fugui masih berpikir untuk mencari alasan untuk mengatakan bahwa dia tidak ingin bermain lagi. Tetapi sebelum dia dapat menemukan alasannya, Siji maju dan berkata dengan sedikit bangga, "Saudaraku, mari kita bermain batu gunting kertas seperti yang kita lakukan di Istana Matahari. Jika kamu kalah, aku akan mencabut gigimu sendiri, dan jika aku kalah, kamu akan mencabut gigiku." Hati Li Fugui menegang lagi. Ia masih dapat mengingat dengan jelas betapa telaknya ia kalah saat bermain batu gunting kertas di Sun Palace. 10 menit, jika dia terus bermain seperti ini, dia mungkin akan pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan gigi palsu setelah dia keluar. "Ahem, aku tak bisa mengalahkanmu dalam permainan batu gunting kertas." Namun Siji tidak memberi Li Fugui kesempatan untuk memilih, dan berkata dengan marah, Saudara, kamu tidak menepati janjimu. Kamu bilang akan bermain denganku, tetapi sekarang kamu tidak ingin bermain denganku." Aku marah. Aku akan membunuh penguasa istana Qiandong sekarang juga." Melihat putri mayat itu mengalirkan roh jahat di dalam tubuhnya dan hendak membunuh penguasa istana Qiandong, Li Fugui melambaikan tangannya dengan panik dan berteriak kepada putri mayat, "Kakak putri mayat, jangan lakukan apapun dulu." "Tidak bisakah aku bermain denganmu?" Sang putri mayat kemudian tersenyum gembira dan berkata, "Baiklah, mari kita mulai." Hanya mengatakan itu saja, Li Fugui tiba-tiba punya ide. Ya, ketika dia bermain dengan putri mayat di Istana Matahari, dia tidak dapat menggunakan telekinesisnya untuk melihat pikiran orang lain terlebih dahulu. Jadi dia kalah telak sampai hampir melempar celananya ke orang lain. Tapi sekarang, dia dapat menggunakan kekuatan pikirannya untuk membaca pikiran orang lain. Dalam situasi ini, jika aku masih kalah dari lawan, bukankah itu terlalu tidak masuk akal? Memikirkan hal ini, Li Fugui tersenyum cerah dan berkata kepada Siji, "Sekarang, mari kita mulai." Sang putri mayat mengulurkan tangannya ke belakang punggungnya. Namun pada saat mengambil tindakan, Siji tiba-tiba punya ide dan berkata kepada Li Fugui, "Saudaraku, mengapa kita tidak memutuskan pemenangnya dengan pukulan? Jika aku kalah, aku akan mencabut salah satu gigiku terlebih dahulu, baru gigimu. Jika aku menang, aku akan mencabut gigimu terlebih dahulu, baru gigiku." Li Fugui mulai mengumpat dalam hatinya, "Wanita ini. Saya pikir orang lain itu mempunyai kepribadian yang sama seperti saat saya masih anak-anak. Jelaslah bahwa kepribadiannya sama dengan Yaksa, pencuri anjing. Tunggu saja, tunggu sampai aku menemukan titik lemahmu. Lalu aku akan melakukan seperti yang Hua Duo katakan, membawamu ke tempat tidur, dan kemudian..." Hehehe, meskipun dia memikirkan hal itu dalam hatinya, dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia mengangguk sedikit dan berkata, "Baiklah, apapun yang kamu katakan, itulah yang akan aku berikan." Setelah Li Fugui mengatakan ini, Siji menyesuaikan suasana hatinya. Lalu dia menaruh tangannya di belakang punggungnya. Segera setelahnya, dia memanfaatkan situasi itu dan mulai bergerak.
Hati Hua Duo dan Sister Ming berdebar kencang saat ini. Ketika kedua gadis itu melihat Si Ji bermain batu dan Li Fugui bermain kain, Hua Duo adalah orang pertama yang tersenyum gembira dan berkata, "Fugui, kamu menang. Haha, sekarang kamu bisa pergi dan mencabut salah satu giginya." Setelah melihat tinjunya yang terentang, Si Ji cemberut dan berkata dengan nada agak tidak senang, "Hei, kenapa kamu tidak menggunakan gunting?" "Kakak, kamu jahat. Jika kamu menggunakan gunting, aku bisa mencabut gigimu terlebih dahulu." Li Fugui adalah contoh prinsip mengetahui kapan harus berhenti saat Anda masih unggul. Dia melakukan ini untuk mencegah Putri Mayat mencabut giginya. Jadi dia berbisik kepada Putri Mayat, "Kakak Putri Mayat, kenapa kita tidak lupakan saja? Mari kita mengobrol sebentar. Kita bisa sampai di dunia manusia dalam beberapa menit. Setelah itu, aku akan membawamu ke dunia manusia untuk bersenang-senang." "Bukankah itu bagus?" Sang Putri Mayat menggelengkan kepalanya. Ia berbisik, "Tidak, karena kita sudah sepakat untuk memainkan permainan kecil ini, kita harus memainkannya sepuasnya." Setelah mengatakan ini, Si Ji melanjutkan, "Aku juga tidak akan membiarkanmu mencabut gigiku. Aku sendiri yang akan mencabutnya." Berbicara tentang, Sang Putri Mayat mengulurkan tangan dan memasukkan dua jari ke dalam mulutnya. Hua Duo dan Saudari Ming sama-sama tertegun, menatap gadis yang agak gila di hadapan mereka dengan rasa tidak percaya. Li Fugui menatap Si Ji dengan tak percaya, berpikir, gadis ini, apakah dia sudah gila? Beberapa orang merasa cemas di bawah tatapan mereka. Sang Putri Mayat mengerahkan sedikit tenaga dan benar-benar mencabut gigi dari mulutnya. Dia memuntahkan seteguk darah dari mulut penguasa istana Qiandong, dengan darah masih mengalir dari sudut mulutnya. Dia mengguncang gigi yang masih ternoda darah dan daging di tangannya. Si Ji terkekeh dan berkata, "Kakak, kamu lihat itu. Aku sudah mencabut gigiku." Li Fugui tercengang, "Aku pernah lihat cewek yang kejam padaku, tapi belum pernah kulihat yang sekejam ini." Setelah mengambil napas, Li Fugui tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Kakak Mayat, apakah kamu tidak merasakan sakit?" Si Ji cemberut dan berkata, "HMPH, saudaraku, bagaimana mungkin tidak sakit? Pasti sangat sakit, tetapi karena aku ingin bermain denganmu, meskipun sakit, aku harus bermain denganmu sepuasnya. Sekarang aku sudah mencabut gigiku, sekarang giliranmu. Kamu mau mencabut gigimu sendiri atau aku yang membantumu mencabut gigimu?" Li Fugui tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sekarang, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas nasib buruknya. Pada saat yang sama, dia terus meyakinkan dirinya sendiri dalam hatinya, demi kegagalan jantung seluruh umat manusia, mengorbankan satu gigiku adalah hal yang berharga. Kedua, apakah kamu tidak punya gigi berlubang? Berpikir seperti ini. Li Fugui mengangkat tangannya, tersenyum pahit dan berkata, "Haha, aku bisa melakukannya sendiri." Saudari Ming dan Hua Duo tidak tahu harus berkata apa saat ini. Bagaimanapun, Nona Mayat sudah mengambil inisiatif untuk mencabut gigi-gigi di mulutnya. Jika mereka tidak membiarkan Li Fugui mencabut gigi di mulut mereka, bukankah itu jelas-jelas menindas gadis itu? Meskipun mereka penuh kebencian terhadap Putri Mayat, tapi ini adalah penindasan yang terang-terangan terhadap orang lain. Pada akhirnya, Hua Duo dan Sister Ming masih terlalu malu untuk melakukannya. Mari kita lihat Li Fugui lagi. Setelah berdiri di sana selama beberapa detik, dia akhirnya mengeraskan hatinya, mengulurkan jarinya, dan dengan lembut menyentuh giginya yang busuk. Namun ketika ia memikirkan rasa sakit yang akan dirasakannya setelah gigi busuk itu dicabut, Li Fugui merasa sangat menyesal.
Bersambung.